Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali di kegiatan Zuminari Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bisa mensuri tauladani beliau sehingga kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagia kita pada hari ini. Insya Allah selama kurang lebih 3 jam ke depan kita akan berdiskusi, membincangkan pemikiran dari salah satu tokoh Indonesia. Beliau adalah Ahmad Azhar Basir. Ahmad Azhar Basir adalah seorang kiai, seorang sarjana, seorang pemikir otentik Indonesia. Beliau pernah menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Yang menariknya adalah sekalipun beliau berlatar belakang Muhammadiyah, akan tetapi banyak yang belum mengetahui bahwa Ahmad Azhar Basir punya pandangan yang khas. Satu di antaranya bagaimana dia mengeluarkan teori tentang kearifan lokal Indonesia sebagai basis pengembangan hukum Islam. Nah, ini bisa terlihat dalam disertasi beliau yang berjudul Nizamul Miras fi Indonesia. Saya dapat kopian ini waktu kuliah S2 di bawah bimbingan Pak Yusdani, Dr. Yusdani, dan setelah sedikit saya baca, luar biasa ya, bagaimana tokoh Muhammadiyah mampu memahami khazanah kearifan lokal Indonesia yang itu dia rumuskan menjadi bisa menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi umat. Nah, banyak hal tentunya dari karya-karya dari Ahmad Azhar Basir, tidak hanya satu buku, beliau menulis beberapa buku, sehingga menjadi penting bagi kita dalam diskursus ekonomi Islam hari ini menggali kembali pemikiran-pemikiran dari tokoh intelektual Indonesia yang berkaitan erat dengan khazanah ekonomi syariah, baik pada aspek ekonomi, fikih muamalah, dan lain sebagainya. Nah, pada diskusi sebelumnya kita sudah membahas 4 orang tokoh ya, dimulai dari Kahrudin Yunus, kemudian Zainal Abidin Ahmad, kemudian Hidayat Nata Atmaja, kemudian ada Tengku Hasbi As-Siddiqi. Nah, hari ini kita akan secara khusus mengupas dari kontribusi pemikiran ekonomi Islam dari Ahmad Azhar Basir yang insya Allah akan dibedah oleh Dr. Yusdani MAG. Dr. Yusdani adalah Direktur Program Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Karya beliau banyak sekali, mungkin tak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, oleh sebab itu beliau juga merupakan penerjemah langsung dari tesis Ahmad Azhar Basir yang berjudul Nizamul Miras fi Indonesia, dan insya Allah akan segera terbit. Oleh sebab itu sangat tepat kita minta beliau untuk membedah pemikiran Kiai Haji Ahmad Azhar Basir ini. Nah, selanjutnya kita silakan pada Dr. Yusdani untuk mengupas pemikiran Ahmad Azhar Basir. Silakan Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
marilah kita sama-sama memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita sesuai dengan agenda rencana kita akan sharing ya tentang pemikiran dan juga kontribusi pemikiran almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA dalam bidang keseluruhan pemikiran Islam di satu pihak dan juga nanti spesifik kita coba telah dari sisi pemikiran ekonomi Islam ya dan juga tentunya ekonomi Islam ke-Indonesiaan ya. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan kita dalam menuntut kita sehingga kita mudah-mudahan menjadi umat yang selamat ya, selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih kepada Mas Adi, Pak Nur Rizal Ismail, kemudian Pak Samsul dan juga partisipan lain ada Mas Komisi ya di di join ini ya. Jadi kita kalau berbicara tentang persoalan ekonomi Islam ya, persoalan ekonomi Islam di Indonesia. Ya. Jadi di dalam diskusi biasanya kan kita akan selalu terjebak kepada persoalan mazhab pemikiran ekonomi Islam di Indonesia itu apakah dia punya keunikan tersendiri atau dia menempati posisi dari tiga mazhab yang selama ini menjadi wacana dalam pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Gitu. Nah ternyata saya kira forum ini adalah forum yang menurut saya sangat strategis ya kita untuk menggali kembali bagaimana khazanah ekonomi Islam yang sebetulnya itu sudah banyak dibicarakan oleh para intelektual Muslim Indonesia sendiri. Ya. Tadi sudah disebutkan ada Kaharudin Yunus, ada Hasbi Asidiki, dan juga yang lain-lain juga ke depan. Saya kira itu sangat strategis ya. Dan mungkin pada satu saat kita melalui webinar ini ya, kita gagas mungkin conference, international conference on economic economics ya. Saya kira sangat mungkin nanti pembicaranya siapa dari luar ya, mungkin dari Malaysia, dari Brunei, dan itu saya kira legalitasnya sangat kuat nanti ya, sehingga betul-betul ekonomi Islam ini menjadi kajian yang menarik untuk konteks kita sekarang ini. Ya. Baik, saya kira kalau kita berbicara almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, dan kebetulan saya itu ketika S1 ya diajar beliau paling tidak ada 2 semester beliau mengajari saya dan beliau ini luar biasa menurut saya dan kalau kita misalnya kita baca di latar belakang kehidupan beliau ya biografi atau riwayat hidup beliau ini adalah menurut saya salah satu tokoh Muslim Indonesia terlepas apakah beliau Muhammadiyah atau tidak di Muhammadiyah. Beliau punya posisi tersendiri ya dalam kaitan dengan pemikiran Islam di Indonesia. Salah satu contoh mungkin ya ketika perdebatan tentang reaktualisasi hukum Islam di Indonesia yang digagas oleh almarhum Pak Munawir Ghazali ketika itu menjadi Menteri Agama gitu ya. Dan juga Cak Nur ya, kemudian Gus Dur dan lain sebagainya. Beliaulah salah satu tokoh yang berani berargumentasi, mengkritisi para pembahari itu dalam tanda kutip. Ya. Salah satu contoh misalnya di dalam buku Reaktualisasi Ajaran Islam di Indonesia, ya, itu beliau luar biasa sangat kritis terhadap Munawir Ghazali ketika itu. Dan saya tersentak karena menurut saya beliau di kelas itu luar biasa sangat pro dengan pembaharuan. Tetapi model pembaharuan pemikiran Islam yang beliau tawarkan itu punya karakter tersendiri gitu ya. Jadi beliau itu karakternya itu adalah seimbang, penuh keseimbangan, tidak berat sebelah gitu ya. Jadi istilahnya itu tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri, tapi beliau posisinya adalah wasatiyah kalau dalam bahasa sekarang moderat gitu ya. Nah, dari latar belakang pendidikan beliau, saya kira luar biasa. Beliau dari awal pernah dididik oleh Muhammadiyah, kemudian beliau juga kuliah di nyantri di Termas. Saya kira salah satu pesantren terkenal pesantren salaf di Pakistan ya. Beliau nyantri di sana ya.
Kemudian juga kuliah di PTIN, waktu itu yang sekarang jadi IAIN, yang sekarang jadi UIN di Jakarta. Ya. Beliau kuliah di PTIN. Nah, kemudian beliau mendalami bahasa Arab di Baghdad, ya di Baghdad. Saya kira juga cukup kuat ya dalam tradisi tradisi klasik ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan ke Cairo University yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi tentang karya beliau yang sangat monumental, yaitu Nizamul Beros di Indonesia. Dan alhamdulillah segera mungkin dalam 1-2 bulan ini mudah-mudahan buku terjemahan yang disampaikan oleh Mas Adi tadi bisa kita terbitkan dan insya Allah mungkin bisa kita bedah juga ya. Kalau kita tidak offline ya bisa kita lakukan bedahnya dengan model online atau seperti yang sekarang ini ya. Nah, itu karya beliau dan kemudian dari karya-karya beliau saya kira sangat komprehensif. Beliau ini termasuk pemikir muslim yang sangat komprehensif. Mengapa saya katakan komprehensif ya? Salah satunya adalah beliau ini menguasai fikih dalam khazanah fikih klasik atau dalam bahasa pesantren ini kitab kuning atau yang dalam bahasa sekarang kitab surat. Luar biasa. Saya kira penguasaan beliau dengan kitab-kitab surat itu ya. Baik dalam bidang fikih, usul fikih, bidang kalam, bidang politik ya, dan lain sebagainya beliau sangat menguasai gitu ya. Nah, jadi karya-karya beliau ini luar biasa saya kira kalau kita baca ruang lingkup karya beliau sangat luas. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau ini adalah salah satu tokoh yang komprehensif pengetahuan beliau tentang Islam. Jadi dari masalah akidah, ilmu kalam, masalah fikih, usul fikih, masalah politik, kemudian juga masalah tasawuf. Nah, saya kira ada hal yang unik ketika diindikasikan bahwa Muhammadiyah itu anti tasawuf, tapi beliau justru mengatakan tasawuf itu penting untuk dipelajari gitu ya. Dan ini menurut saya ada semacam pandangan beliau bahwa tasawuf itu adalah penting. Aspek spiritualitas itu ternyata memang sekarang ini dalam era sekarang sangat kita butuhkan. Beragama itu esensinya salah satu aspek spiritualitas gitu ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah satu hal yang saya kira cukup bagus dan strategis yang beliau tekuni, yaitu beliau ini ternyata adalah orang yang mendalami filsafat. Nah, kalau kita tadi sudah dibicarakan misalnya salah satu tokoh yang cukup fenomenal di dunia pemikiran Islam di Indonesia adalah Profesor H.M. Rashidi ya. Jadi H.M. Rashidi ini menurut saya unik juga nanti kalau kita perbincangkan gitu. Jadi Pak Ansar Baseni saya kira beliau sangat kuat ya juga di dalam bidang pemikiran filsafat. Sehingga warna filosofis ini sangat mewarnai karya dan juga gagasan-gagasan yang beliau kemukakan dalam karya-karya beliau, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk makalah atau juga dalam bentuk artikel yang beliau tulis gitu ya. Nah, jadi saya kira ini yang barangkali sebagai pintu awal atau secara global kita jelaskan karya-karya beliau luar biasa. Dan juga dari sisi beliau adalah seorang santri ya, bukan hanya orang belajar biasa, tapi juga beliau adalah seorang santri gitu ya. Nah, kemudian kita melangkah kepada persoalan karakteristik pemikiran keislaman beliau ya. Dan tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa beliau ini adalah orang yang posisinya adalah sangat hati-hati dalam bidang pemikiran keislaman. Jadi tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya pemikiran atau karakteristik atau kategori pemikiran beliau ini adalah pemikiran yang sekaligus menggabungkan dua hal. Jadi tekstual sekaligus kontekstual. Nah, jadi ini barangkali nanti akan kita jelaskan lebih lanjut gitu. Nanti ada tadi sudah saya jelaskan tentang tema-tema ya, tema-tema pemikiran beliau ini ya. Jadi tema-temanya itu terkait khusus dalam bidang ekonomi Islam ya. Jadi seperti nanti di dalam slide itu, beliau itu tema-temanya adalah saya kira sangat connect dengan persoalan dan perdebatan kontroversi
atau polemik tentang ekonomi Islam, ekonomi terutama. Yaitu ada persoalan produksi yang beliau sebut misalnya dalam buku beliau garis besar sistem ekonomi Islam ya. Itu ada yang disebut dengan produksi ya, produksi. Kemudian juga ada berkaitan dengan masalah distribusi ya, masalah distribusi gitu. Dan juga masalah investasi dan bahkan sampai kepada asuransi ya. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan ya terkait dengan masalah asuransi. Karena pada tahun 90-an itu 90-an ketika asuransi Islam atau takaful itu ya, bahkan takaful itu kan saya kira dia mengatakan at-ta'awun ya. Jadi at-ta'awun beliau itu menjelaskan kepada publik ketika itu di dalam buku beliau ada kecenderungan masyarakat Muslim di Indonesia itu mempertanyakan legalitas dari asuransi gitu. Asuransi itu apa gitu legalitasnya, karena apalagi disebut dengan asuransi jiwa. Itu asuransi jiwa itu menurut publik itu adalah melanggar takdir gitu ya, melanggar takdir gitu. Tetapi dalam buku beliau menyatakan tidak. Justru asuransi itu adalah at-ta'awun itu yang perlu kita yang perlu kita elaborasi. Bahkan ta'awun itulah sebetulnya esensi dari asuransi. Jadi itu yang barangkali salah satu yang menonjol. Nah, kemudian juga terkait dengan fungsi harta ya. Fungsi harta saya kira itu salah satu pembahasan di satu pihak. Itu pembahasan terkait dengan sisi muamalah atau muamalah, tapi di pihak lain juga terkait dengan masalah ekonomi. Jadi saya kira ada keterkaitan ini ya. Jadi keterkaitan ketika membahas persoalan-persoalan atau tema-tema ekonomi Islam, beliau itu selalu mendekatkan persoalan ekonomi di satu pihak, kemudian juga mendialogkannya secara produktif dengan konsep-konsep fikih. Bahkan saya mengatakan ini salah satu embrio. Sebetulnya pengembangan ekonomi Islam di Indonesia terutama itu tidak bisa dilepaskan dari konsep fikih, di samping konsep ekonomi Islam itu sendiri. Nah, jadi saya kira ini jadi berkaitan dengan produksi, distribusi. Nah, ada yang menarik di dalam buku beliau ya, dalam buku beliau seperti refleksi atas persoalan keislaman itu ya. Itu ada teori tentang keadilan ya, teori tentang keadilan. Ada yang beliau sebut ada 3 macam teori keadilan yang beliau bangun di dalam buku beliau itu. Yang dia sebut ada legal justice, ada distributive justice, ada commutative justice. Dan itu menurut saya kalau kita kita kembangkan lebih lanjut akan menjadi fondasi yang sangat kuat untuk pengembangan wacana dan juga operasional ekonomi Islam yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu jadi saya kira teori keadilan ini luar biasa. Ada 3 teori yaitu ada legal justice, kemudian distributive justice, kemudian commutative justice ya gitu. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya di dalam pembahasan buku beliau terkait dengan masalah ekonomi, terutama masalah produksi, distribusi, konsumsi, investasi, itu dibutuhkan peran negara. Nah, saya mengatakan bahwa peran negara ini luar biasa dalam karya beliau, bahwa berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi itu dibutuhkan intervensi negara, ya, intervensi negara, sehingga nanti betul-betul produksi, distribusi, konsumsi, investasi itu betul-betul berjalan secara baik, dan tentunya itu didasarkan kepada prinsip keadilan itu, ya, keadilan itu. Nah, kemudian tema yang tidak kalah pentingnya adalah barangkali kita berbicara misalnya Islam, ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila. Tadi Pak Heri Nur ya menyebut tadi ada tema tentang koperasi, gitu, tentang koperasi. Nah, Pak Heri Nur barangkali pemikiran dari Pak almarhum Ahmad Azhar Basir ya berbicara tentang persoalan Islam dan ekonomi Pancasila, terutama dari sisi koperasi ya, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Beliau melihatnya dari sisi metodologi usul fikih maslahah mursalah ya, maslahah mursalah, maka pasal itu amat sangat sesuai dengan ajaran Islam, atau dalam bahasa lain itu adalah ruh dari ajaran Islam, yaitu
Pasal 33 itu adalah tentang ekonomi dan juga tentang koperasi, itu simbol atau ekspresi atau manifestasi dari ajaran Islam. Artinya ajaran Islam bisa menjustifikasi itu dengan pendekatan atau metodologi usul fikihnya yang beliau katakan adalah maslahah mursalah gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya terkait dengan masalah mudharabah. Mudharabah itu juga beliau sudah memakai istilah profit and loss sharing, bukan profit sharing tapi profit and loss sharing gitu ya. Nah, jadi ini yang barangkali berbagai hal ya, berbagai hal tema-tema umum yang apa namanya yang tema-tema umum yang bisa kita turunkan bahkan bisa kita kembangkan ke depan terkait dengan tema-tema kajian ekonomi Islam di Indonesia yang itu kita diinspirasi oleh beliau ini gitu ya. Nah, barangkali itu tema-tema yang barangkali nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Jadi itu semacam tema-tema yang secara umum bisa kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian barangkali yang ingin saya sampaikan tadi seperti di slide pertama. Nah, kemudian sebagai mungkin kesimpulan awal. Jadi posisi pemikiran beliau ini, pemikiran ke ekonomi Islam almarhum Azhar Bashir, ya ini. Jadi beliau ini adalah prinsip untuk ekonomi Islam di Indonesia adalah seorang prinsip. Jadi ketika itu karena belum begitu populer kan, tetapi beliau adalah prinsip. Nah, dalam kaitan prinsip ini misalnya kalau kita baca fondasi, jadi beliau ini menjelaskan kepada kita semua, kepada publik atau masyarakat Muslim di Indonesia, ekonomi Islam itu ada 3 aspek yang perlu kita kokohkan, yang perlu kita gali lebih lanjut. Pertama itu adalah aspek fondasional, ya, aspek fondasional. Kemudian ada aspek struktural, kemudian ada aspek operasional, ya, ada aspek operasional. Nah, barangkali yang menarik ini adalah aspek fondasional ini. Walaupun mungkin kalau kita baca karya beliau dalam bidang ekonomi ini adalah garis besar sistem ekonomi Islam itu, aspek fondasional dari ekonomi Islam itu ada 3 yang beliau sampaikan. Jadi pertama itu adalah aspek yang disebut dengan landasan akidah, ya, landasan akidah. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah landasan moral. Kemudian yang ketiga adalah landasan yuridis, ya, yuridis. Gitu. Nah, jadi ada 3 landasan. Ada aspek fondasional, ada aspek struktural, dan juga aspek operasional dari ekonomi Islam, ya, termasuk ekonomi Islam di Indonesia. Nah, karena beliau ini adalah seorang yang sangat konsen dalam pemikiran filsafat, ya, terutama filsafat Islam, ya, maka beliau menurut saya sangat kuat memberikan kepada kita tentang aspek fondasional, struktural, operasional ekonomi Islam ini. Ya. Ini barangkali salah satu kontribusi yang perlu kita cermati. Aspek yang pertama ini adalah salah satu kontribusi dari pemikiran beliau tentang adanya aspek fondasional, struktural, operasional ekonomi Islam. Nah, mungkin dalam bahasa lain, dalam bidang ekonomi Islam ini, kalau kita memakai teori pertingkatan norma atau pertingkatan norma, ada 3 norma yang beliau selalu jelaskan kepada kita, yaitu yang kita sebut dengan pertama itu adalah distinctive value, ya, distinctive value ekonomi Islam. Kemudian ada juga share value ekonomi Islam dan juga operasionalnya. Jadi ada 3 level. Nah, beliau ini selalu mengatakan ekonomi Islam itu harus dijasarkan kepada aspek-aspek 3 level norma itu. Terutama norma yang pertama, yaitu norma yang disebut dengan value. Ya. Nah, tentunya ini yang saya sebut bahwa beliau meletakkan posisi pemikiran ekonomi Islam itu berasal dari filsafat. Bahkan kita bisa mengatakan betapa pentingnya filsafat bagi pemikiran ekonomi Indonesia ke depan. Karena dengan filsafat itulah sesuatu itu bisa diterima oleh publik, terutama oleh masyarakat akademik juga oleh umat. Gitu ya. Nah, jadi aspek filsafat. Nah, di sini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya filsafat, ya, sebagai instrumen atau sebagai keilmuan, sebagai sebuah ilmu yang itu bisa mendongkrak, bisa menjadi fondasi pengembangan ekonomi Islam ke depan. Jadi filsafat itu juga artinya digandengkan dengan ilmu-ilmu lain. Tapi salah satunya adalah beliau mengatakan betapa urgennya filsafat.
baik dalam pemikiran Islam maupun dalam pemikiran hukum Islam atau juga dalam pemikiran ekonomi Islam, perlu umat Islam mendalami itu, ya, sehingga betul-betul mencapai pemikiran filsafat tentang ekonomi Islam. Nah, saya kira aspek pemikiran filosofis atau filsafat ekonomi Islam di Indonesia itu masih jarang, ya, masih jarang orang mau memikirkannya. Bahkan orang biasanya tertarik langsung ke struktural dan operasional. Nah, beliau saya kira salah satu kontribusinya meletakkan posisi filosofis tentang filsafat ekonomi Islam, dasar-dasar filosofis ekonomi Islam, gitu ya. Nah, itu yang saya kira yang pertama itu kontribusi itu yang bisa kita baca. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah saya sampaikan di uraian awal, ya, di pertama uraian awal itu adalah di sini menurut yang kedua kontribusi yang kedua itu adalah persoalan betapa eratnya filsafat, fikih dan ekonomi Islam. Ya. Dan ada kecenderungan misalnya dalam masyarakat kita, ya, terutama dalam kurikulum ekonomi Islam, seorang kayaknya ada yang ingin mengatakan fikih tidak perlu. Tidak perlu kita belajar ekonomi Islam, belajar fikih tidak perlu. Gitu kan. Dalam ekonomi Islam gitu ya. Apalagi juga filsafat. Nah, filsafat ini menurut saya dalam elaborasi ataupun dalam uraian-uraian karya dari tokoh yang kita kaji ini, filsafat itu kadang-kadang disalahpahami gitu, disalahpahami. Mungkin kesalahpahaman kita itu karena pengaruh Ghazalian. Mohon maaf, yang termaksud dengan Ghazalian itu adalah karena Al-Ghazali itu mengkritik tahaful falasifah, maka pengaruhnya luar biasa. Sampai sekarang orang mendengar kata filsafat saja sudah mengkerut keningnya, karena filsafat itu diindikasikan sebuah pemikiran-pemikiran sesat.